Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Puspitasari, kelas 12 IPS 2, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Tapi saya akan mengambil komunitasnya saja. Di sini definisi komunitas merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu community, yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Komunitas ialah salah satu bentuk kelompok sosial yang sengaja dibentuk karena memiliki tujuan tertentu. Definisi komunitas menurut para ahli. Yang pertama ada Ferdinand Tonis. Ia mengemukakan komunitas merupakan konsep dari Gemeinschaft atau paguyuban. Mereka yang tergabung didasari oleh gagasan kesatuan. Yang kedua ada Surjono Sukanto. Komunitas merupakan sekelompok manusia yang merujuk warga suatu daerah atau hubungan sosial antar anggota. Yang ketiga ada Kun Jaraningrat. Komunitas merupakan kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah, berinteraksi menurut adat dan rasa identitas. Selanjutnya Suknarno. Komunitas merupakan suatu identifikasi serta interaksi sosial yang dibentuk dengan segala macam dimensi kebutuhan. Unsur-unsur komunitas. Yang pertama sepenanggungan, yang kedua saling memerlukan, yang ketiga seperasaan. Kemudian penjelasan mengenai sepenanggungan. Setiap individu sadar akan perannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan perannya dalam kelompok dijalani sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti. Yang kedua, saling memerlukan. Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya bergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada seperasaan. Unsur seperasaan harus memenuhi kebutuhan kehidupan yang lebih menekankan pada perasaan solider. Kepentingan individu diselaraskan dengan kepentingan kelompok. Selanjutnya ada 4 kriteria komunitas menurut Surjono Sukanto. Yang pertama jumlah penduduk, kedua luas, kekayaan dan kepadatan penduduk. Yang ketiga fungsi khusus komunitas terhadap masyarakat. Yang keempat organisasi masyarakat yang bersangkutan. Kemudian ada ciri-ciri komunitas. Yang pertama ada kesatuan hidup yang teratur, di mana hubungan antar anggotanya berlangsung secara akrab dan kekeluargaan. Yang kedua, bersifat teritorial. Maksudnya, unsur utama dan khas menunjukkan suatu kelompok sosial sebagai komunitas sosial adalah daerah yang sama tempat kelompok tersebut berada. Yang ketiga, ada faktor yang sama, artinya anggota komunitas sosial mempunyai faktor yang serupa antar satu sama lain. Selanjutnya ada jenis-jenis komunitas. Yang pertama, satu, komunitas berdasarkan lokasi. Terbentuk karena adanya kesamaan lokasi atau tempat secara geografis. Yang kedua, komunitas berdasarkan minat. Terbentuk karena adanya kesamaan minat atau ketertarikan para anggota. Yang ketiga, komunitas berdasarkan komuni. Ini adalah suatu komunitas yang terbentuk karena adanya keinginan atau kepentingan bersama. Dengan kata lain, komunitas ini terbentuk atas dasar kepentingan dalam organisasi sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, kekuatan pengikat komunitas. Kekuatan suatu komunitas adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosial yang biasanya didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi. Kemudian ada beberapa contoh komunitas, yaitu komunitas petani untuk mendapatkan informasi dan dukungan terkait pertanian guna meningkatkan hasil pertanian mereka. Yang selanjutnya ada komunitas blogger. Muncul karena adanya ketertarikan dan kebutuhan pada dunia blog. Biasanya anggotanya adalah orang
yang aktif di dalam dunia maya. Kemudian komunitas sepeda, terdapat ketertarikan pada bidang olahraga. Selanjutnya komunitas seni, ketertarikan dalam bidang seni, baik itu seni musik dan juga tari. Komunitas ini juga dapat digunakan untuk menyalurkan bakat dan kemampuan pada bidang seni. Selanjutnya ada beberapa manfaat komunitas. Yang pertama, sebagai sarana informasi. Penyebaran informasi tertentu dapat menyebar dengan cepat di suatu komunitas. Kedua, menjalin hubungan satu sama lain. Jadi, sesama anggota dapat menjalin relasi atau hubungan yang lebih baik. Yang ketiga, saling mendukung atau adanya minat dalam bidang tertentu. Nah, di akhir video ini akan ada beberapa contoh komunitas. Di antaranya sebagai berikut. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan menontonnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.